Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, ayat yang ke-27. Ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ya, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Pertumbuhan rohani kita akan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Ya, waktu itu dipersingkat dengan menggunakan kecepatan cahaya, maka pertumbuhan rohani kita akan begitu cepat bertumbuhnya, bagaikan seperti kilat ini memancar dari sebelah timur. Kita lihat tabernakel dari sebelah timur melontarkan cahaya sampai ke barat. Barat itu posisi ruang Maha Suci sempurna, tabut perjanjian. Dari sebelah timur sampai ke barat, pertumbuhan orang-orang pilihan, rohani orang-orang pilihan akan membutuhkan waktu begitu cepat pertumbuhan rohaninya, ya, secepat kilat memancar dari sebelah timur, mulai dari pintu gerbang sampai bertumbuh terus iman itu sampai sempurna ke barat, ke ruang Maha Suci. Itulah haleluya cahaya, kecepatan cahaya yang membawa orang-orang pilihan kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa rahasianya pertumbuhan rohani yang begitu cepat bertumbuh secepat kilat. Kecepatan cahaya itu memampukan gereja Tuhan sampai kepada kesempurnaan. Rahasianya apa? Ayat 28. Ayat 28 kita lihat. Ya, ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Bangkai bicara tentang tubuh Kristus. Ya, makin kita merayakan perjamuan suci, perayaan tubuh Kristus, perjamuan pemecahan roti, perjamuan suci, maka kecepatan rohani kita akan bertumbuh secepat kilat memancar dari sebelah timur. Mulai dari timur ini iman kita bertumbuh sampai kepada kesempurnaan ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian. Itulah pertumbuhan rohani orang-orang pilihan. Kita lihat, haleluya, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ya, melalui perjamuan suci, maka pertumbuhan rohani kita secepat kilat. Kecepatan cahaya, haleluya, akan membawa kita kepada pertumbuhan sampai kepada kesempurnaan, seperti kecepatan cahaya kilat memancar dari timur sampai ke barat. Itu rahasianya apa? Karena ada Kristus di dalam kehidupan kita. Itu kuasa rahasia melalui perjamuan suci. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, silakan dibaca. Kita baca ayat yang ke-33. Kita baca, silakan. Ya. Iya. Puji Tuhan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kita maju ayat 48. Ayat 48. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku. Iya, ayat 48. Ya, ayat 48 dikatakan akulah roti hidup. Terus nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati.
Inilah roti yang turun dari surga. Itulah Yesus telah turun dari surga. Ya, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Terus, akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, kita maju ayat yang ke-53. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya tidak makan daging anak manusia, minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus, ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Terus, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami percepatan cahaya dari sebelah timur sampai ke barat sempurna. Itu kekuatan korbannya Kristus membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan. Bukan kekuatan daging kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam pribadi kita. Ya. Kalau Kristus beserta dengan kita, maka itu yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang 23. Mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, maka kita akan bertumbuh secara rohani sampai kepada kesempurnaan. Dalam segi hidup kita, kita dapat menjalankan hidup ini dengan benar. Hidup suci, hidup benar. Kapan saja, di mana saja, haleluya, kita dapat hidup benar, hidup suci. Sampai sempurna seperti pribadi Allah, tidak di dalam perhambaan dosa lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kata kunci dari kerajaan surga itu suci. Allah itu suci. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sebaliknya, neraka itu kata kuncinya dosa. Setan itu dosa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi untuk memampukan kita untuk bisa bertumbuh sempurna, tanpa cacat dan celah, sempurna, maka kita membutuhkan korbannya Kristus. Kristus hidup di dalam kehidupan kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita menjalankan hidup ini, kita dapat hidup benar, hidup suci. Haleluya. Perjalanan kita, ya, dari sebelah timur, mulai pintu gerbang sampai kepada ruang suci, seperti perjalanan Israel dari sebelah timur, dari keluar dari Mesir, melewati padang gurun, ya, seperti Yosua, mereka masuk ke negeri Kanaan, mereka hidup berkemenangan karena disertai oleh Tuhan. Setiap telapak kaki Yosua, Tuhan katakan, akan menjadi milik pusakamu. Demikian kehidupan kita, sejauh mana kita mengerti firman Tuhan, sejauh itu kita melakukan firman Tuhan. Dan setiap apa yang kita lakukan, itu kelak akan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Seperti apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang haleluya, 14 dikatakan di sana bahwa, ya, Wahyu pasal 13 dikatakan sana bahwa kalau kita beristirahat, haleluya, kita beristirahat di dalam hal
mati di dalam Tuhan, maka setiap perbuatan kita itulah yang akan menyertai kita. Ya, perbuatan yang mana? Perbuatan kudus, ya, perbuatan hidup benar, itulah yang akan menyertai kita. Wahyu 14 ayat yang ke-12 dan 13. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau segala perbuatan kita menyertai kita, itulah menjadi milik pusaka kita. Jadi hidup ini bagaikan seperti Yosua dan Kaleb merebut negeri Kanaan. Setiap telapak kaki Yosua menginjakkan tanah negeri perjanjian itu menjadi milik pusakanya. Demikian kita, setiap perbuatan kebenaran, setiap perbuatan suci yang kita lakukan itu menjadi milik pusaka kita yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Sampai haleluya, bukan hanya berhenti di kubur saja, tetapi tembus sampai hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan, sesuai dengan level, sesuai dengan tingkatan rohani kita di bumi ini. Lanjut nanti kelak sampai di sanalah, haleluya, pahala, sampai di sanalah tingkatan rohani kita. Bagaikan tabernakel ini, ya, haleluya, ada tingkatan halaman. Ada tingkatan halaman, perbuatan benar, tingkatan halaman, perbuatan benar, tingkatan suci, ya, perbuatan benar, tingkatan sempurna, ruangan suci. Demikian juga, ya, perbuatan suci, ya, level halaman, perbuatan suci, level ruang suci, ya, perbuatan suci, haleluya, sempurna, seperti pribadi Allah, haleluya, tidak berbuat dosa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kapanpun kita dapat, haleluya, hidup benar, hidup suci, haleluya, dalam segi hidup kita, baik itu dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan kita. Hanya satu hal yang kita lakukan adalah hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita menjalankan hidup ini bukan kekuatan daging kita, tetapi kita mau dipimpin oleh Roh, sehingga Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sehingga kita berkemenangan di dalam hidup ini. Berkemenangan itu artinya tidak jatuh di dalam dosa, tidak kembali lagi berbuat dosa. Ya, sama seperti Allah, sempurna, tidak dapat berbuat dosa. Haleluya, puji Tuhan. Itu rencana Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan. Itu bagaikan masuk ke dalam negeri Kanaan seperti Yosua. Haleluya, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Yosua pasal 1 ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, itu Yosua melangkah di negeri perjanjian di Kanaan. Tuhan mau kehidupan kita ini tidak lagi, haleluya, beredar-edar di padang gurun, tetapi lanjutkan masuk ke dalam ruang suci ini. Haleluya, hidup menikmati berkat-berkat Tuhan, hidup disertai, hidup berjalan dengan Tuhan di dalam ruang suci. Haleluya, bagaikan perjalanan Yosua dan Kaleb beserta orang-orang generasi padang gurun. Mereka masuk ke negeri perjanjian ini. Mereka menikmati, haleluya, lawatan kuasa Tuhan menyertai mereka. Haleluya, mereka selalu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam segi hidup kita, haleluya, kita tidak melakukan dosa. Baik itu hidup dalam nikah rumah tangga, baik hidup dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, hidup benar, hidup suci, sehingga kehidupan kita sentiasa, haleluya, berkemenangan, tidak melakukan dosa. Jadi berkemenangan itu tidak jatuh di dalam dosa, saudara, dan kasih oleh Tuhan. Dan kehidupan kita, kalau boleh diperkenankan Tuhan, haleluya, kita hidup ini terus berperang, seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Hidup itu seperti peperangan. Apa yang kita perangi? Itulah daging, itulah dunia, itulah iblis setan yang bisa saja menjatuhkan kehidupan kita. Ya, saudaraku, ada poin yang kedua, selain kuasa korbannya Kristus, Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Itu juga yang memberikan kekuatan kita adalah Roh Kudus. Itulah orang-orang yang percaya
kepada Tuhan. Dari dalam hati mereka keluar aliran air hidup, sehingga sukacita surgawi itu mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita baca ini dalam Yohanes pasal Injil Yohanes. Kita baca Injil Yohanes. Injil Yohanes. Haleluya. Puji Tuhan. Injil Yohanes. Kekuatan ya memampukan kita untuk secepat kilat bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Itu bukan kuat dan kekuatan daging kita, tetapi kekuatan Tuhan. Haleluya, lewat melalui korbannya Kristus dan haleluya kuasa pembukaan rahasia firman Tuhan, ya, perjamuan suci dan pembukaan rahasia firman Tuhan itu yang menyucikan kita. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Silakan dibaca. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudaraku, setiap segi hidup kita mestinya harus dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Soal nikah, soal keuangan, soal pekerjaan, semuanya harus cocok dengan firman Tuhan sehingga ada tanda kebenaran, ada tanda kesucian dalam segi hidup kita. Haleluya. Dan firman Tuhan itu memampukan kita bertumbuh. Haleluya. Kepada kesempurnaan hidup dalam kesucian. Haleluya. Dan kita baca haleluya Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat 6 ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66 ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Yohanes pasal 6 ayat 63 ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Silakan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu menyatu, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan. Gereja Tuhan bertumbuh sempurna oleh kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita maju Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7. Ini haleluya, kekuatan Roh Kudus memampukan kita bertumbuh secepat kilat. Memancar dari sebelah timur ke barat. Itu kekuatannya dari mana? Selain daripada Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita, yang memenuhi hati kita sehingga air kehidupan memancar dalam kehidupan hati kita. Ya, ayat Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai 39. Ya, silakan. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Ya, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berseru, ya, berdiri berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang, ya, kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Ya, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, sekarang Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, sekarang dia mencurahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Karena haleluya, bukan lagi uang muka, tetapi sudah lunas hutang dosa kita sudah dibayar. Itu sebabnya tidak ada alasan Roh Kudus tidak turun dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Nah, Roh Kudus akan
tinggal di dalam kehidupan kita sehingga Roh Kudus memampukan kita bertumbuh secepat kilat sampai kepada seperti kilat memancar dari sebelah timur ke barat sempurna. Itu oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mendorong kita hidup di dalam kebenaran, kesucian sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan. Ya, kita tidak beredar-edar di padang gurun atau jatuh bangun di halaman, ya, di pelataran, tetapi Tuhan mau kita bertumbuh di dalam ruang suci. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup disempurnakan karena inilah kehendak Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita sempurna. Haleluya. Sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Ya. Mungkin firman Tuhan ini terlalu fantastis, ya, mungkin hayalan. Tidak ada dunia ini yang orang sempurna, tidak ada. Tetapi oleh kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Kita bisa mencapai kesempurnaan. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi oleh kuasa Roh Kudus di akhir zaman memampukan kita mencapai kepada kesempurnaan. Karena waktunya dipersingkat. Ya. Waktu itu dipersingkat, ya, secepat kilat memancar dari sebelah timur ke barat. Karena Tuhan mau kita ini sempurna, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini Tuhan mau. Seperti sebelah timur cahaya kilat memancar dari sebelah timur ke barat. Posisi tabut perjanjian sebelah barat. Tuhan mau kita ini dari iman sampai kepada bertumbuh sempurna. Karena ini memang rencana Tuhan. Matius pasal yang ke-5 kita lihat. Matius pasal 5. Lihat saudara. Ya. Haleluya. Ini rencana Tuhan. Bagi orang-orang pilihan. Waktu itu dipersingkat. Ya. Dipercepat. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dipercepat. Waktu pertumbuhan rohani kita. Di akhir zaman ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan dibaca. Ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 48. Mari. Matius pasal 5 ayat 48. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita baca bersama. Matius pasal 5 ayat 48. Ya. Ya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan.